Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Sri Puji Astuti, Ahmad Mujahid, Ahmadi, mempersembahkan video tentang analisis gaya kepemimpinan dua kepala negara Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo dalam perspektif politik, sosial, dan ekonomi untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu oleh Dr. Taufan Maulamin. Perbandingan gaya kepemimpinan Soeharto dan Joko Widodo. Analisis gaya kepemimpinan Soeharto dan Joko Widodo dalam perspektif politik, sosial, dan ekonomi. Biografi singkat Soeharto dan Joko Widodo. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Ia lahir di Kemusuk, Bantul, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 dan berasal dari latar belakang militer. Kariernya menanjak setelah terlibat dalam penumpasan gerakan 30 September 1965 yang kemudian membuka jalan baginya untuk mengambil alih kekuasaan melalui Surat Perintah 11 Maret, Super Semar. Sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto dikenal sebagai sosok yang menekankan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi, tetapi juga menuai kritik karena gaya kepemimpinannya yang otoriter dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Ia mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di tengah krisis ekonomi dan tekanan reformasi, dan wafat pada 27 Januari 2008. Joko Widodo, atau lebih dikenal dengan sebutan Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2008-2014. Ia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961, berasal dari keluarga sederhana, dan memulai kariernya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai saat terpilih sebagai wali kota Surakarta, dilanjutkan menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kemudian presiden melalui pemilu langsung. Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat, sering turun langsung ke lapangan dalam aktivitas yang dikenal sebagai blusukan. Kepemimpinannya mencerminkan wajah demokrasi modern di Indonesia dengan fokus pada infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik, meskipun juga menghadapi kritik atas penurunan kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di masa pemerintahannya. Latar belakang kepemimpinan. Soeharto berasal dari latar belakang militer, yaitu perwira tinggi TNI AD yang naik ke tampuk kekuasaan setelah peristiwa G30 SPKI dan melalui mandat Super Semar. Kepemimpinannya bertumpu pada stabilitas dan pembangunan dengan kontrol penuh negara yang menandai era Orde Baru. Sementara itu, Joko Widodo berasal dari kalangan sipil dan memulai karier politiknya dari bawah sebagai wali kota. Ia menjadi presiden melalui pemilu langsung, mencerminkan pergeseran dari otoritarianisme ke demokrasi elektoral. Model gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Soeharto bersifat otoriter dan paternalistik, dengan kekuasaan tersentral di tangan presiden. Ia menekankan stabilitas sebagai syarat pembangunan, namun mengorbankan demokrasi dan kebebasan sipil. Sebaliknya, Jokowi mengusung gaya populis dan pragmatis. Ia menampilkan diri sebagai pemimpin merakyat, dengan pendekatan teknokratis yang berfokus pada hasil nyata, walaupun dalam beberapa hal tetap menunjukkan sentralisasi kekuasaan. Relasi dengan partai politik. Soeharto mengendalikan partai politik melalui kebijakan fusi dan menjadikan Golkar sebagai alat kekuasaan negara. Sistem partai pada masanya tidak memberi ruang oposisi. Jokowi, meskipun diusung oleh PDIP, membangun kekuatan melalui koalisi besar dan pendekatan transaksional. Ia juga memanfaatkan relawan dan jaringan informal untuk menopang kekuasaannya di luar struktur partai. Pengambilan keputusan. Soeharto menjalankan pengambilan keputusan yang sentralistik dan tertutup, hanya melibatkan lingkaran dalam birokrasi, militer, dan teknokrat loyal. Sementara itu, Jokowi lebih adaptif dan berbasis pada efisiensi teknis, meski kadang menunjukkan kecenderungan top-down dalam proyek besar seperti IKN. Keduanya menekankan efektivitas, namun dalam konteks politik yang berbeda. Hubungan dengan militer dan aparat.
Soeharto menjadikan militer sebagai pilar kekuasaan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI. Militer berperan dalam bidang pertahanan sekaligus politik dengan personel aktif yang menduduki posisi sipil strategis. Jokowi, meskipun memimpin dalam sistem sipil, kembali melibatkan militer dalam jabatan sipil atas dasar efektivitas, yang memunculkan kekhawatiran kembalinya peran militer dalam ranah sipil. Hubungan dengan birokrasi dan ASN. Di masa Soeharto, birokrasi adalah alat kekuasaan politik. ASN diwajibkan mendukung Golkar, dan loyalitas lebih penting dari kompetensi. Sebaliknya, Jokowi mendorong reformasi birokrasi melalui digitalisasi, penyederhanaan regulasi, dan penerapan sistem merit. Meski demikian, tantangan birokrasi masih muncul dari resistensi internal dan tarik-menarik kepentingan politik. Kebijakan ekonomi dan pembangunan. Soeharto menerapkan pembangunanisme lewat repelita dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi makro, swasembada, dan stabilitas. Ia menggandeng teknokrat seperti mafia Berkeley, namun pembangunan bersifat timpang dan berbasis utang luar negeri. Jokowi menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur merata, reformasi izin usaha, OSS, dan deregulasi melalui Omnibus Law. Meski efektif secara ekonomi, pendekatan ini menuai kritik dari sisi sosial dan lingkungan. Pendekatan terhadap demokrasi dan HAM. Rezim Soeharto dikenal represif, dengan pelanggaran HAM besar dan pembungkaman kebebasan sipil. Demokrasi hanya formalitas. Sementara Jokowi memimpin dalam sistem demokrasi, tetapi dikritik karena sejumlah kebijakan yang melemahkan demokrasi, seperti pelemahan KPK, dan pembatasan kebebasan berpendapat melalui UU ITE serta Perpu Ormas. Komunikasi politik dan pencitraan. Soeharto menggunakan komunikasi politik tertutup dan formal, dengan media dikontrol dan pencitraan dibangun melalui narasi tunggal tentang stabilitas dan pembangunan. Jokowi tampil dengan gaya komunikasi personal dan terbuka melalui media sosial, belusukan, dan pencitraan merakyat. Namun pendekatan ini dinilai lebih banyak menekankan citra daripada substansi kebijakan. Dampak dan warisan kepemimpinan. Soeharto meninggalkan warisan stabilitas politik jangka panjang dan pembangunan ekonomi, tetapi juga sistem politik otoriter, korupsi, dan ketimpangan. Jokowi mewariskan pembangunan infrastruktur, transformasi digital, serta reformasi birokrasi, namun juga diiringi kritik terhadap kemunduran demokrasi, peran oligarki, dan proyek jangka panjang seperti Ibu Kota Nusantara yang akan menjadi ujian warisan kepemimpinannya. Baik Presiden Soeharto maupun Presiden Joko Widodo, keduanya merupakan pemimpin yang paling banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indobarometer pada tahun 2020 yang menempatkan Presiden Soeharto pada urutan paling disukai masyarakat Indonesia, dan Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada tahun 2023 menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling disukai di urutan teratas. Walaupun masih banyak kekurangan, tetapi kedua pemimpin ini dinilai mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan kestabilan pemerintahan. Soeharto dikenang karena berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dalam jangka panjang melalui program pembangunan terpadu seperti Repelita, sedangkan Joko Widodo diapresiasi karena pembangunan infrastruktur yang masif, gaya kepemimpinan yang merakyat, dan kemampuannya menjawab tantangan global seperti pandemi COVID-19. Keduanya dianggap memiliki kedekatan dengan rakyat, meskipun pendekatan yang digunakan berbeda.